buat kamu yang penasaran bulan Maret ini ya, apa sih yang bakalan muncul hadir gitu kan dalam kehidupan kamu, hari-harinya kamu ya di Maret ini seperti apakah ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman, kita bakalan baca ya buat kalian semua teman-teman Scorpio ya, bagaimanakah Maretnya kamu ini ya. Maret ini apa apa sih ya, kita bakalan lihat nih teman-teman ya. Dan sudah sampai Maret ini yang masih belum pada subscribe di channelnya Oracle Card Indonesia ya. Ada Oracle Card Indonesia yang sekarang ini kalian sedang tonton ya teman-teman atau dengerin. Dan ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Di sana banyak sekali afirmasi yang positif yang bisa kalian dengarkan ya, dan itu bagus banget buat kalian dengerin tiap hari. Tergantung dari videonya apa ya teman-teman ya. Jadi di sana sudah ada penjelasannya di deskripsi. Silahkan kalian lihat-lihat. Oke ya. Sekarang kita baca untuk kalian ya teman-teman Scorpio dimanapun kalian berada. Maretnya kamu seperti apa? Apa sih luar biasanya hal-hal yang akan kamu temui di Maret yang hebat ini ya? Berkah apa? Keajaiban-keajaiban yang seperti apa ya? Semoga readingan ini bisa bikin kalian jauh lebih semangat lagi. Oke ya teman-teman, yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, term and condition berlaku, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ya, ataupun di di deskripsi ya di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Oke ya teman-teman, kita baca yuk Scorpio ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So every play with a beautiful word for you. Right, yuk kita lihat ya secara overall di bulan ini, di bulan Maret ini apa sih ya buat kamu. Ada creation, success, dan juga ada transformation. Kita akan bahas terlebih dahulu ya dari mulai kerjaan nih teman-teman ya. Kerjaan kamu kalian padat banget di bulan Maret ini, sangat padat sekali teman-teman, sangat padat sekali, sehingga mungkin ya kan ada kebosanan yang mungkin terjadi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini akarnya ada Mercury ya. Mercury itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan cepat, sesaat, dan penuh dengan ilusi gitu kan, seolah-olah nampaknya gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, hal-hal yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan, sains ya, seperti itu. Dan apa ya, kayak kebosanan mungkin terjadi ya, dan mungkin hal yang kelihatannya prioritas ya, padahal sebenarnya nggak prioritas, malah justru dikerjakan terlebih dahulu, malah yang prioritas ya malah malah nggak karuan gitu loh, nggak kehandle gitu ya. Seperti itu. Komunikasi nih paling penting banget nih teman-teman ya di bulan Maret ini teman-teman ya. Komunikasi sangat penting sekali. Hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya ilusi ya, semu, sesaat ya, termasuk dengan hubungan sesaat ya. Kalau misalkan ada beberapa hal yang kamu harapkan dan tidak terjadi karena mungkin ada beberapa perubahan ya, dimaklumi teman-teman ya. Bukan berarti nanti bulan depan kamu gak bisa dapetin loh ya gitu, enggak ya. Jadi oke-oke aja ya, oke-oke aja as long as kamu bisa controlling diri ya, menerima kebosanan dan lain-lain sebagainya, karena kerjaan kamu memang lagi banyak-banyaknya ya. Punya waktu buat diri sendiri ya, udah kerja luar biasa gitu, lupa yang namanya apa sih kayak istilahnya rest untuk diri kamu sendiri, me time, quality time dengan diri sendiri ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai udah sibuk kerja tapi kayak nggak peduli sama diri sendiri, itu kan juga percuma apa yang kamu dapetin teman-teman ya. Lalu juga untuk melakukan apa yang memang ingin kamu lakukan, bukan apa yang orang lain suruh kamu lakukan teman-teman ya. Jangan terjebak di sana.
Oke ya, kalau udah kerjaannya padet banget gitu kan, terus ada hal-hal yang lain yang misalkan temen dateng ngajakin kamu main dan itu mungkin buang-buang waktu, dan sedangkan waktu tersebut kamu bisa pakai untuk apa sih, kayak istirahat ya, belajar ditolak temen-temen ya, karena ya yang rugi juga kamu sendiri ya. Rugi bukan hitung-hitungan duit sih temen-temen ya, tapi lebih ke kayak badan. Kalau misalkan bisa bisa istirahat ya kenapa enggak gitu ya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di bulan ini. Jadi kamu disarankan buat apa sih sebenarnya, untuk mengontrol diri ya, moodnya kamu juga ya dikontrol dengan baik teman-teman. Seperti itu. Jangan ditunda apa-apa, apalagi kalau misalkan hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan atau kesehatan ya, jangan ditunda. Ya, seperti itu. Oke, ini seperti overall ya. Nanti kita bakalan bahas untuk keuangan, kesehatan dan lain-lain sebagainya di buat kamu ya di bulan ini, teman-teman. Kita bakalan lihat nih, keuangan dulu atau kesehatan dulu. Kita kesehatan dulu kali ya. Kesehatan dulu yuk. Kesehatan dulu. Kesehatan kamu ada ground. Terlalu banyak yang namanya bekerja juga nggak terlalu bagus ya teman-teman. Terlalu banyak memperhatikan orang lain juga pastinya juga nggak terlalu bagus ya. If you're talking about healthy ya, healthy itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, right ya, seperti itu. Jadi ya, sehat itu bukan berarti saat ini bukan tentang kamu gak sakit, kerjaan kamu banyak menumpuk gitu kan, dan kamu kayak baik-baik aja, fine-fine aja, gak ngerasa apa-apa ya. Jangan teman-teman ya, tapi kesehatan itu adalah tentang bagaimana kamu ya kan maintenance itu, memperkuat diri gitu kan, dan terus juga punya antibody yang baik gitu. Dan tentunya itu bukan kayak sehari 2 hari gitu, dan jangan termanipulasi dengan sesuatu yang kayak kayaknya aku baik-baik aja, kayak aku nggak apa-apa, aku kayak oke-oke aja gitu kan. Jangan teman-teman ya, nanti let's say Indian gitu kan udah kerja capek gitu kan, ambruknya nanti baru kerasa, itu jangan ya, seperti itu. Jangan termanipulasi oleh diri kamu sendiri, oke? Right, ini buat kesehatan kamu ya di Maret ini. Sekarang kita bakalan lihat untuk keuangan. Keuangan kamu ada apa? Keuangan kamu. Oke. Ini kalau misalkan dilihat di sini ya, ada hal-hal yang cenderung resikonya tinggi ya, apalagi kalau misalkan hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan teman-teman ya, dan resikonya tinggi, dan kamu lagi entah kenapa lagi merasa banyak sekali rendah diri ya, lagi merasa bahwa orang lain jauh lebih hebat daripada kamu, lagi merasa kayak begitulah gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, kalau misalkan secara keuangan ya, dengan rendah diri ini kamu berusaha untuk diterima di satu lingkungan atau di satu tempat atau di satu ini, jangan teman-teman. It's really really ridiculous banget teman-teman. Nah, ini ya, pekerja lagi banyak-banyaknya, prioritas dulu yang mana yang jauh lebih penting untuk dilakukan gitu kan. Kalau misalkan ada nih keluarga atau apa yang mungkin sedang membutuhkan bantuan atau kayak gimana gitu, dan kamu sedang dalam posisi tidak bisa membantu karena pekerjaan kamu banyak. Nah, jangan terlalu tenggelam di sana teman-teman ya. Tetap lihat mana yang jauh lebih penting terlebih dahulu. Jadi prioritas yang penting-penting dulu ya, jangan mau rugi teman-teman ya, kayak begitu. Oke? Ya, ini buat keuangannya kamu nih ya, keuangan kamu. Nah, sekarang kita dari keuangan, kesehatan dan lain-lain sebagainya, kita menuju ke ini apa namanya,
relationship ya. Relationship ini kita bakalan bagi jadi 3 ya. Jadi yang pertama adalah buat kamu yang jomblo ya, lalu yang kedua dan yang ketiga buat kamu yang have relationship yang normal-normal aja, dan yang ketiga adalah yang sedang terlibat hubungan-hubungan yang susah berbahaya ya. Seperti itu. Ini buat yang jomblo dulu yuk ya. Yang jomblo dulu. Woi. Yang jomblo. Ada kartu power ya, ada kartu power. Kita lihat kartu yang lainnya. Kita lihat 2 kartu yang lainnya ya. Kawai yang telah aku petik sumbang. Oke. Daripada ya selalu terjebak dengan ego dan gak mau kalah, teman-temannya selalu pengen menang sendiri ya. Entah ini dari kamu atau entah itu dari dia ya teman-teman. Ini bisa reverse ya. Menyerahlah gitu loh. Menyerahlah dalam artian bukan menyerah sama keadaan atau menyerah sama apa sih kayak sifatnya dia yang begitu dan bla 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 itu dia tadi ya, tapi menyerah karena selalu memaksakan keadaan menjadi seperti apa yang kamu suka gitu ya. Jangan teman-teman ya, jangan kan. Kekuatan dalam sebuah hal gitu kan, itu adalah tentang diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan you have relationship dengan seseorang ya, ini nggak harus dengan pasangan ya, karena kamu jomblo kan. Ini kita lagi baca yang jomblo teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu lagi punya masalah dengan seseorang, relationship dengan seseorang, bisa jadi keluarga atau bisa jadi temen ya teman-teman ya, ini jangan sampai mempengaruhi kamu gitu kan untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai ya, jadi emosi kamu dan lain-lain sebagainya jangan sampai terpengaruh hanya karena orang lain involve dalam kehidupannya kamu, seperti itu. Jadi menyerahlah ya, bukan berarti kamu kalah ya, tetapi menyerah karena ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa kontrol gitu loh ya. Terutama kalau misalkan itu berhubungan dengan diri kamu sendiri. Relationship nggak harus sama orang lain teman-teman. Relationship sama diri kamu sendiri, apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya, kejombloan ini ya. Itu kan berarti hubungannya dengan diri kamu ya, kamu dan diri kamu sendiri. If it something happen and then ada konflik-konflik yang terjadi gitu kan ya, itu adalah tentang kamu dan diri kamu sendiri, seperti itu. Oke. Ini buat kamu yang jomblo ya, buat kamu yang jomblo, tidak arogan akan jauh lebih baik ya. Lagi bener-bener istirahat ya, mengistirahatkan mentally yang mungkin lagi capek banget temen-temen ya. Yang selanjutnya buat kamu yang have relationship ya. Wah. Oke, buat kamu yang have relationship, teman-teman, ada kartu illusion ya. Ini adalah tentang apa sih ya? Tentang kalau misalkan kamu ada masalah ya, itu jangan ditunda, tapi diselesaikan gitu. Jadi kalau misalkan kamu selalu menunggu waktu yang tepat dan bla 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 bla, itu malah tambah gak karuan gitu loh. Kalau ada masalah itu malah tambah menggunung dengan harapan mungkin kamu berharap wah nanti pasti kondisinya jauh lebih baik gitu kan, nanti kondisinya jauh lebih baik, akhirnya malah jadi apa? Akhirnya malah jadi berantakan dan jadinya apa? Playing victim ya. Dianya sendiri juga playing victim, kamunya sendiri juga playing victim, gak ada yang mau ngalah. Jadi ya begitulah. Jadi kalau ada masalah jangan ditunda, tapi segera dibicarakan dan segera diselesaikan ya. Dibicarakan bukan berarti harus marahan ya teman-teman ya, tapi diselesaikan supaya dapat solusi atau ya win-win solution ya dari masalah-masalah yang terjadi begitu. Oke, jangan menunda. Jangan bilang sayang. Oke, yang ini yang buat kamu have complicated relationship ya, jadi mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin gak boleh dimiliki gitu kan, atau lagi terjebak di dalam pola yang sama ya, seperti itu terus menerus. Nah kita bakalan lihat ya apakah ya yang terjadi ya. Hubungan kalau disembunyikan tuh kira-kira bisa dipamerin gak sih teman-teman? Gak bisa ya, kamu tuh gak boleh flexing gitu. Gak bisa flexing hubungan gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita
berhubungan dengan seseorang yang kayak harus ditutupin gitu, apalagi kalau misalkan dia mungkin seseorang yang sudah punya pasangan, and then maybe gitu kan dia public figure, atau mungkin seseorang yang punya pengaruh yang cukup besar atau kuasa yang cukup besar gitu kan, ya udah ya diterima gitu kan, kenapa gitu ya begitulah nanti, karena bisa jadi problem. Dan kalau misalkan itu adalah pilihan kamu, ya selamat ya, selamat sejahtera dalam persembunyian gitu. Jangan lah ya, itu tuh nggak enak banget ya, jangan ya, kalau bisa jangan teman-teman ya, karena kamu bakalan dapat apa sih, cuma dapat malu ya, dapat malu doang ya akhirnya. Oke, ini buat kamu yang relation yang complicated. Nah sekarang kita udah keuangan udah, percintaan juga udah, kesehatan juga udah. Nah kita mungkin baca sekarang ini hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal baik apa sih ya. Oke, kalau misalkan dilihat di sini ada kartu hope. Hope ini adalah cerita-cerita mengenai harapan-harapan yang mungkin tadinya ya menurut kamu adalah sesuatu hal yang kosong, kayak nggak ada harapan, kayak sesuatu hal yang kamu kerjakan seperti sia-sia. Nampaknya ya akan ada hal-hal baik nih teman-teman ya. Kabar-kabar tentang peluang-peluang yang selama ini kamu tunggu, harapan-harapan yang mungkin kamu selama ini tunggu ya, akhirnya kamu dapetin di bulan ini ya, ada peluang seperti itu teman-teman. Dan juga kalau misalkan kita lihat di sini kartu family ya, kartu family. Kalau kita lihat hal-hal baik apa sih yang mungkin terjadi ya, bisa jadi kabar bahagia ini bakalan datang dari keluarga kamu ya, bisa apa aja sih teman-teman ya, mungkin aja tentang kesembuhan seseorang, atau mungkin kesuksesan, kelahiran, ataupun pokoknya hal-hal yang cukup bahagia lah gitu ya. Lalu juga ada secret ya. Secret ini kalau misalkan kita lihat berita-berita yang cukup bahagia, mengejutkan dan lain sebagainya ya, mungkin ya selama ini ada beberapa orang atau 1-2 orang yang secara silaturahmi ya sempat terputus karena mungkin salah paham atau kayak gimana, akhirnya ya bulan ini ada potensi untuk terjalin kembali gitu ya, silaturahmi yang mungkin selama ini terputus akibat salah paham dan lain-lain sebagainya. Kalaupun ada konflik-konflik, ini adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dan selisih-selisih pahamnya bisa terjembatani dengan baik teman-teman ya. Oke, ini adalah kabar bahagia berkah juga ya, kalau misalkan kita bisa membenahi silaturahmi dengan seseorang itu kan berkah banget teman-teman ya, kayak begitu. Nah kita lihat ya, sesuatu hal yang bahagia udah, sesuatu yang perlu dicegah itu apa? Oke, ada reality, hal-hal yang perlu dicegah. Mungkin ada beberapa orang-orang yang protes, yang nggak suka. Well ya, life is, ya udah, hidup tuh ya kayak begitu aja gitu kan ya. Kalau misalkan kamu diprotes, nggak disukain sama orang ya, ngomongin kamu di belakang, nggak ngedukung kamu gitu ya, nggak ngedukung apa yang kamu buat, padahal mungkin sebenarnya kalau misalkan di depan kamu udah oke-oke aja ya, apa yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Ya udah ya, tetap aja jalan gitu ya. Itu potensi-potensi hal-hal yang mungkin ya perlu diperhatikan lebih banyak. Dan juga ya ada kartu love tentang hal-hal yang perlu kalian waspadai apa ya. Mungkin ada pengkhianatan gitu kan ya, ada sesuatu hal yang orang yang kamu percaya banget gitu kan, dan akhirnya kayak mengkhianati kamu di belakang ya. Seperti itu bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi. Tapi ini juga kaitannya dengan pekerjaan juga bisa ya, sahabat juga bisa, teman baik juga bisa ya, keluarga juga mungkin ya ada pengkhianatan di sana. Itu kemungkinan ya, jadi hal-hal yang perlu diwaspadai teman-teman ya. Lalu ada kartu strength ya, kartu strength ini adalah hal yang perlu kamu waspadai ya. Apakah itu ya, mungkin ada hal-hal yang sedang kamu tunggu ya kan, sekarang ini masih belum terjadi teman-teman ya, ada penundaan, tapi bukan berarti penundaan ini nggak jadi loh ya, atau
hilang gitu ya, atau kamu nggak punya kesempatan untuk mendapatkan itu lagi gitu ya. Enggak sih teman-teman, itu hanya sesuatu hal yang tertunda, dia ada potensi di sana teman-teman ya. Ataupun kalaupun sudah keluar jumlah nilainya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, nah ini juga bisa ya. Oke, selanjutnya udah semua, sekarang kita ke saran-saran. Nah ini juga penting nih ya teman-teman. Saran-saran apa sih yang perlu dilakukan buat ngadepin bulan ya, bulan ini udah Maret ya teman-teman, kita lihat. Oke, kalau kamu kecapean ya, apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai repot banget, capek banget, kerjaan lagi banyak, lagi padat-padatnya, jangan sungkan buat minta tolong itu, karena lebih baik kayak kalau misalkan kamu kerjakan nilainya 10 gitu, tapi dengan memberikan ke orang lain mungkin kamu dapat hanya 7 aja, but at least ya yang lainnya juga selesai teman-teman. Jadi nggak harus yang namanya kayak ke kamu lagi, semua harus kamu kayak gitu. Jadi belajar untuk minta tolong ya, kalau memang itu sesuatu hal yang kamu nggak bisa raih ya, tanganmu cuma 2 aja gitu, dan badanmu juga ada limitnya kan, kalau capek juga harus istirahat gitu ya. Belajar sayang sama diri pastinya ya, jangan cuma sayang sama orang lain aja gitu, atau sayang sama pasangan, atau sayang sama keluarga ya, tapi sayang sama diri ya. That the most important thing teman-teman. Kalau kamu bisa sayang sama diri kamu sendiri, kamu pasti akan jauh lebih mudah buat sayang sama orang lain. Jangan ya berhubungan dengan orang yang agak susah untuk sayang sama dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau dia nggak sayang sama dirinya sendiri, bagaimana dia bisa sayang sama orang lain? Nggak mungkin bisa ya. Oke, selanjutnya juga ya, ini saat yang penting juga, me time teman-teman. Me time diingetin buat beribadah ya, jangan lupa terhubung, terkoneksi dengan alam semesta ini ya, seperti itu. Jadi memang agak ini ya, pas kemungkinan besar mungkin bulan-bulan ini adalah bulan-bulan suci ya, bulan baik ya. Jadi ya ayo ya, dekatkan diri, koneksinya dibangun teman-teman, supaya jauh lebih jernih lagi. Oke? Ini adalah bacaan buat kamu di bulan Maret ya. Semoga semuanya baik adanya. Bulan Maret juga bisa dilalui dengan lancar saja teman-teman ya. Kita bakalan jumpa lagi nih di next month, bulan depan. Semoga semua lancar, sehingga bulan depan juga jauh lebih lancar lagi teman-teman. Amin ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.